Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Lalu, apa kabar hari ini? Salam, selamat sore Bu Jurni. Alhamdulillah baik Bu. Oke, kondisi badan fit ya Pak Lalu ya? Alhamdulillah fit Bu. Alhamdulillah, tidak ada tekanan atau masalah di lain tempat. Siap, nggak ada Bu. Oke. Baik Pak, pada pertemuan kita di sore hari ini, kira-kira yang ingin dibicarakan dengan saya itu apa-apa saja Pak Lalu sampai kita menjadwalkan pertemuan di sini. Apakah Pak Lalu punya unek-unek atau masalah atau apa yang bisa diceritakan di sini Pak Lalu? Silakan. Baik Bu. Ini Bu, apa ya? Beberapa hari lalu saya dapat teguran dari kepala sekolah saya Bu. Katanya beliau menerima sekolah yang melakukan supervisi. Saya sedang mengajar Bapak pengawas sekolah kami yang melakukan supervisi tersebut itu katanya sih keberatan dengan cara mengajar saya yang tanpa menggunakan buku teks, Ibu. Begitu ya Pak? Ya Bu. Kok sampai segitu-gitunya ya? Padahal kan sekarang sudah sumber belajar itu kan tidak harus pakai buku teks Ya ya. Bu. Ya. Jadi ya wajar-wajar lah kalau misalnya apa yang Pak Lalu alami itu betul-betul menjadi suatu kerisauan. Tentu menurut Pak Lalu itu kan tidak salah. Ya, tapi mungkin menurut orang lain itu masih salah. Ya Bu. Nah, oke. Sekarang sebenarnya melalui percakapan ini apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Lalu setelah kita memberi Pak Lalu men-share apa-apa yang dialami di sini, kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini, Pak? Baik Bu. Jadi gini, menurut saya sih ini hanya soal perbedaan persepsi saja antara Bapak pengawas dengan apa yang saya persepsikan tentang bagaimana mengajar, apakah dengan menggunakan buku teks atau tidak Bu. Jadi apa ya, yang saya inginkan itu adalah persepsi antara saya dengan Pak pengawas itu ketemu atau setidak-tidaknya dikomunikasikan Bu, ya, atau setidak-tidaknya saya diberikan kesempatan untuk apa ya, menyampaikan argumentasinya kenapa sih saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, karena menurut saya itu mengajar itu sepanjang apa ya, substansi dari materi yang harusnya diajar kita ajarkan, entah kita menggunakan buku teks atau menggunakan sumber belajar yang lainnya. Kan sekarang udah zaman teknologi kan Bu, Betul. kita bisa gunakan sumber belajar dari YouTube misalnya lewat video, modul yang ada di internet gitu, dengan hanya memanfaatkan link-link yang materinya relevan dengan apa apa, sumber tersebut relevan dengan materi yang akan kita ajarkan. Saya pikir sih nggak ada masalah Bu. Nah ini yang saya butuh, apa ya, semacam ada solusi supaya tidak ada kesalahpahaman atau paling tidak ada kesamaan persepsi lah Bu, atau Iya. setidak-tidaknya kita sampai pada kesimpulan bahwa sepanjang sesuai dengan substansi materinya sih sebenarnya tidak ada masalah. Saya kira itu yang saya butuhkan Bu. Iya, benar. Yang namanya pembelajaran abad 21 itu memang tidak harus bawa buku karena di dalam memori kita itu kan sudah ratusan buku, memori Iya HP Bu. kita maupun memori laptop kita. Jadi memang ini butuh saling pengertian dan mungkin kesamaan paradigma berpikir antara Pak Lalu dengan Pak Pengawas. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya akan tanya dulu apakah di saat pengawasnya berada di tempat, apakah Pak Lalu sempat ada berdebat atau bagaimana, atau tidak ada komunikasi dengan pengawas, langsung pengawas melaporkan ke kepala sekolahnya Pak Lalu?
sempat sih ada apa, beliau menegur, tapi bagi saya bukan bukan apa, tidak ada ruang komunikasinya, Bu. Beliau hanya bilang kalau mengajar harus menggunakan buku teks. Salah kalau tidak menggunakan buku teks. Nah, pada saat itu saya coba menjelaskan bahwa sepanjang kita memanfaatkan berbagai macam sumber belajar lain, sebetulnya sih tidak ada masalah dan apa bagus juga untuk kualitas pembelajaran kalau kita menggunakan berbagai macam sumber. Nah, dengan saya berkata demikian, beliau mungkin tersinggung ya Bu, dan apa melaporkan saya ke kepala sekolah tanpa ada ruang komunikasi yang lebih luas gitu tentang bagaimana saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasinya, apa hasil dari pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar. Harusnya saya diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dengan menerapkan macam sumber belajar, hasil belajar yang diperoleh oleh siswa saya baik loh Bu, bisa dibuktikan kok dengan nilai yang diperoleh oleh siswa saya. Ya. Oke, bagus. Saya kira itu memang idealnya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya sekarang adalah bagaimana pengawas senior ini mau merubah juga mindset berpikirnya tentang pembelajaran abad 21 karena apapun yang terjadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita akan harus ikut dengan perkembangan zaman itu. Baik. Nah, apakah menurut Pak Lalu itu dengan kasus atau case yang Pak Lalu alami ini, idealnya langkah yang Pak Lalu lakukan ke depan itu idealnya seperti apa, Pak? Kalau menurut saya sih mungkin saya butuh difasilitasi untuk komunikasi dengan Pak Pengawas agar saya diberikan kesempatan untuk apa menyampaikan argumentasinya tentang pembelajaran yang saya lakukan untuk membuktikan manfaatnya apa gitu Bu, agar apa yang beliau persepsikan dengan yang saya persepsikan itu ada titik temunya Bu, saya kira seperti itu Bu. Seperti itu ya. Jadi menurut Pak Lalu itu yang bisa membantu itu atau orang-orang yang bisa dilibatkan untuk membantu Pak Lalu memfasilitasi Pak Lalu dengan Pak Pengawas itu siapa-siapa saja, Pak? Mungkin karena masalah ini berkaitan dengan kepala sekolah sebagai perantaranya awas untuk melaporkan itu. Mungkin agar tidak pas, baiknya mungkin sekolah aja Bu ya yang memfasilitasi. Kepala sekolah saja ya, tidak Ya, perlu ada komunikasi dengan korwasnya ya, Pak ya? ya, untuk sementara mungkin itu agar masalahnya tidak meluas Bu. Oke, baik. Jadi dengan pola sudah yang dilibatkan siapa-siapa, kemudian apa yang mau dilakukan juga sudah jelas. Nah, sekarang adakah rencana aksi ke depannya dalam waktu dekat ini yang Pak Lalu ingin lakukan untuk terwujudnya tujuan Pak Lalu ini untuk difasilitasi dengan pengawas, Pak? Saya sih berharapnya Bu kan dalam waktu dekat ini ada momen di sekolah di mana Pak Pengawas yang bersangkutan itu kan biasanya hadir di kegiatan sekolah yang berkaitan dengan apa pembinaan guru di sekolah. Biasanya pengawas tersebut hadir, Bu. Nah, saya berharapnya sih Pak Kepala Sekolah setelah saya meminta untuk difasilitasi bisa memberikan ruang atau memfasilitasi saya untuk membicarakan hal ini dengan Pak Pengawas, Bu ya, agar kedepannya apa hubungan saya dengan Pak Pengawas itu berjalan apa baik gitu. Baik saja, betul. Ya, Bu. Ya. Jadi Pak Lalu ingin kepala sekolah memanggil face to face ya dalam satu Ya, ruangan dengan bertiga dengan Pak Pengawas untuk mengklirkan masalah ini ya Pak ya. Oke. ya Bu. Oke, baik. Di kasus ini kira-kira yang Pak Lalu bisa simpulkan apa saja yang hasil percakapan yang kita lakukan pada kali ini kira-kira apa saja yang bisa disimpulkan dan tanggung jawab apa yang bisa Pak Lalu ambil
untuk menghadapi kasus seperti ini lagi? Ya. Mungkin yang pertama itu adalah apalagi ini terkait dengan perbedaan persepsi ya Bu. Jadi untuk menyelesaikannya memang harusnya ada ruang komunikasi gitu. Kalau memang jawabannya apa argumentasinya pengawas lebih rasional, why not sih bagi saya Bu gitu. Sepanjang itu rasional dan bisa dibuktikan bahwa itu yang lebih baik, ya saya tidak ada masalah. Yang kedua, dalam hal-hal yang seperti ini memang tidak boleh dibiarkan berlarut Bu. Mesti ada pihak yang bisa memfasilitasi Bu ya. Terutama saya ini butuh Pak Kepala Sekolah yang bisa memfasilitasi saya untuk mengkomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah. Yang terakhir adalah mungkin karena secara hierarki posisi ya, mungkin Pak pengawas itu mungkin merasa jabatannya lebih di atas. Jadi mungkin dalam hal mengkomunikasikan hal ini mungkin saya perlu menjaga diksi ya Bu ya. Jadi menyampaikannya dengan apa ya, diksi yang tidak menyalahkan ya, atau tidak terkesan bahwa saya lebih benar dari Pak Kepala Sekolah. Gimana Oke. supaya apa percakapannya itu dalam ranah bagaimana kita mencari apa yang terbaik dari persoalan ini. Saya kira seperti itu Bu. Oke, dan mudah-mudahan secepatnya solusi ini bisa dicairkan kembali Pak Lalu. Jadi Baik Bu. hubungan Pak Lalu dengan pengawas dan kepala sekolah juga sudah seperti sedia kala, dengan harapannya juga semoga dengan kejadian ini pengawas Bapak juga sudah mampu membuka paradigma berpikirnya tentang pembelajaran kekinian ya Pak ya. Baik. Baik, yang terakhir yang saya tanyakan, bagaimana perasaan Pak Lalu setelah melewati proses coaching selama kurang lebih 15 menit ini, Pak? Apa saya sih senang akhirnya apa ada gambaran solusi-solusi, ada rencana yang kemudian apa ya terbersit di pikiran saya untuk saya bisa lakukan untuk selesaikan permasalahan ini, Bu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama Pak Lalu, baik, karena memang waktu kita cukup singkat, maka harapan saya juga semoga Pak Lalu sudah bisa bernapas lega ya dengan adanya Ya, Bu. percakapan ini, dan kita sama-sama melangkah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Lalu ya Baik, atas terima kasih kehadirannya di juga, Bu, room atas waktunya, ini. kesediaan Ya, waktunya. baik Pak. Baik, kita akhiri Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya isi dulu Pak ya, 10 menit ke depan untuk refleksi dirinya, baru kita Baik, stop Bu. rekaman. Baik. Dapat bau tembus sih. Bocor, bocor, Pak, bocor. Lagi refleksi, Pak, bocor nih. Kenapa bocor di main room Pak? Nanti saya mute dulu. Oh, oke.
Baik, baik Pak, lalu mungkin kita ke main room. Baik, Saya stop rekaman dulu. baik Bu.